Begitu toh. Kalau aku tidak mau. Harus memaksa. Ya. Gawat. Sosok Jagat Satria masih belum dikenal oleh Ratu Gendrawani. Namun, Jagal Alugoro segera menjelaskan kepada ratunya bahwa Jagat Satria bukanlah orang biasa. Dahulu, ia dikenal sebagai bayi berpusar 6 di kepalanya, putra dari Sudawirat dan Lokahita. Keistimewaan Jagat Satria semakin mencengangkan karena ia pernah mengalami pertumbuhan luar biasa cepat. Hal ini terjadi setelah para dewa menggodoknya di dalam kawah candra di muka, menjadikannya sosok yang tak biasa. Keberadaannya begitu istimewa hingga sempat diperebutkan oleh golongan hitam, terutama Pusar Angin dan para murid Grenda. Saya akan membantu suami saya. Kiparusa, yang kini dirawat di perguruan Gunung Kencana, berusaha memaksakan diri untuk melanjutkan misinya, melindungi muridnya, Raden Danurwenda. Namun, dengan kondisinya yang masih sangat lemah, para penjaga tentu tidak akan mengizinkannya pergi. Luka akibat gigitan para siluman ternyata berdampak cukup parah, membuatnya berjalan dengan sangat gontai. Meski demikian, tekad Kiparusa tak tergoyahkan. Ia tak ingin tinggal diam saat muridnya berada dalam bahaya. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, ia pun merencanakan pelarian diam-diam, mencari jalan keluar lain dari perguruan tanpa sepengetahuan para penjaga. Inilah yang dinamakan pucuk dicinta ulam tiba. Bejo kemayangan. Kalau akhirnya kita bertemu juga. Siapa kalian? Mau apa kesini? Pesona kecantikan Dewi Kenanga begitu memikat hingga dua senopati Gunung Kelut terpesona dan berambisi memboyongnya secepat mungkin. Namun, sikap serta ucapan mereka yang terkesan lancang dan tanpa maksud yang jelas justru membuat Dewi Kenanga merasa tersinggung. Kedatangan Hanusara dan Hanusari ke tempatnya bukan tanpa alasan. Mereka diutus oleh kakak seperguruan mereka, Hanubawa, yang menginginkan Dewi Kenanga menjadi permaisurinya sekaligus ratu kerajaan Gunung Kelut. Jangan asal bicara. Kakak, apakah kita harus memaksa untuk mendapatkan mereka? Tidak perlu dengan kekerasan. Belum kapok juga mereka, Yunda. Biar saja. Suruh mereka maju kalau memang mereka masih berani. Tapi kita harus mengejar rombongan Danurwenda dan Pati Batik Madrim, Yunda. Ingat, kita belum tahu persis di mana Kartanegara berada. Yunda tahu. Tapi Yunda tidak mau ninggal gelanggang colong pelayu. Kita bereskan dulu mereka.
terjadi. Kelompok Bromo Corah yang biasa menargetkan para pedagang kali ini melakukan aksi penghadangan tanpa mereka sadari, korban mereka bukanlah orang biasa. Tanpa mengetahui siapa yang mereka hadang, mereka berani menghadang rombongan Patih Batik Madrim, sosok yang namanya telah tersohor di jagat persilatan. Dengan penuh kesombongan, pimpinan Bromo Corah itu memaksa meminta harta benda, bahkan berani mengancam. Namun, dengan kebijaksanaannya, Patih Batik Madrim tetap bersikap tenang. Ia memperingatkan mereka agar segera menyingkir sebelum mereka sendiri mengalami nasib buruk akibat kesalahan besar yang mereka buat. Bunuh mereka! Mundur semua! Biarkan saja. Lebih baik kita lanjutkan perjalanan kita. Singkat cerita, utusan Patih Batik Madrim akhirnya berhasil menyampaikan kabar kepada Kiparusa bahwa Raden Danurwenda telah diterima dengan baik oleh Ayahanda Prabu Angling Dharma. Mendengar berita itu, Kiparusa merasa lega, karena tugas berat yang selama ini ia emban akhirnya telah selesai. Dengan penuh rasa syukur, Kiparusa menghaturkan terima kasih kepada prajurit utusan, terutama kepada Patih Batik Madrim, yang telah membawa kabar baik ini. Kiparusa juga berjanji akan segera menyusul pria mitra ke Padepokan Sugaluh, begitu dirinya benar-benar pulih dari luka dan kelelahan yang masih ia rasakan. Ayo maju! Ayo! Ratu Tik, siapa kau? Dan kenapa berada di sini? Aku Ratu Gendrawani dari Bukit Meranggas. Aku ingin bertemu rajamu, penguasa Gunung Kelut.